Bayangkan Anda menyusup ke reruntuhan Angkor bersama Densus 88 untuk menyelamatkan TKI ilegal. Namun yang Anda temukan bukan pembebasan, melainkan jejak perdagangan manusia dan ritual kekerasan. Dan hari ini kita akan mengungkap Operasi Bayangan Angkor. Bagaimana misi anti-teror berubah menjadi mimpi buruk kelam. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Teruslah menonton untuk menemukan siapa dalang di balik paspor palsu, pesan senja angker, dan darah di lorong bawah tanah candi. Apa motif di balik kekejaman ini? Siapa yang akan bertanggung jawab? Semua jawaban menanti di video ini. Di pagi buta 12 Februari 2024, sebuah konvoi Densus 88 memasuki kawasan pemukiman kumuh di pinggiran kota Poipet, Kamboja. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah merah yang menyingkap reruntuhan kuil Angkor yang terlupakan. Tim terdiri dari 8 penyidik veteran, seorang penerjemah lokal, dan petugas intelijen bernama Letnan Rudi Prasetyo. Nama-nama korban masih samar di pikiran mereka. 9 pekerja migran Indonesia yang hilang sejak akhir Januari. Mereka dikabarkan melarikan diri dari agensi gelap di Jakarta dan melintas perbatasan tanpa dokumen. Penyisiran awal menuju kamp tenda terlarang tersembunyi di bawah rerimbunan pohon bambu. Petugas bergerak senyap sebelum sinyal radio mereka diambil alih oleh VAS lokal. Setiap langkah di atas tanah retak mengirimkan getaran ketegangan di antara anggota tim. Kamera genggam merekam ekspresi tertekan petugas saat pintu tenda pertama dibuka. Tak ada sorak kegembiraan atau teriakan, hanya deru napas tertahan. Di balik kain terpal lusuh, tubuh kelelahan pria dan wanita terbaring di atas tikar sobek. Wajah mereka pucat, mata menatap kosong seperti lukisan duka abadi. Letnan Rudi mencatat tanda-tanda kekerasan. Bekas jeratan tali rafia di pergelangan tangan. Foto-foto awal menunjukkan luka memar pada punggung dan bahu korban. Tidak ada identitas resmi yang menempel, hanya potongan kain berlogo agensi samar. Penyidik lain menemukan catatan kasar dengan tulisan Khmer dan bahasa Indonesia. Beberapa angka telepon mengarah ke jaringan kartu prabayar tanpa nama. Anggota tim menemukan di sudut tenda yang lebih kecil, satu korban perempuan kehilangan kesadaran. Petugas medis darurat menyiapkan tandu darurat. Rekaman drone menunjukkan lokasi kamp yang terperangkap di antara dinding reruntuhan abad ke-12. Tiada satupun kamera CCTV di area ini, menjadikan setiap langkah tak terlacak. Narator menekankan rentetan kesalahan intelijen yang membuat operasi ini terlambat seminggu. Jejak digital pertama kali diketahui dari percakapan WhatsApp yang bocor. Dalam pangkalan data, tidak ada koordinat menyeluruh yang bisa dipercaya. Kombinasi kesalahan manusia dan tanda tangan palsu memicu krisis kepercayaan di internal Densus. Saksi lokal menyebutkan sosok pria berseragam militer yang mondar-mandir di malam hari. Petugas intelijen mencocokkan seragam tersebut dengan foto-foto lama di arsip rahasia. Identitas misterius itu belum terkonfirmasi hingga hari ini. Sementara itu, korban lanjut usia menunjukkan tanda-tanda syok psikis akut. Terapi darurat dipimpin psikolog forensik dari Kedubes RI di Phnom Penh. Wawancara tertutup mengungkap ketakutan terdalam para korban terhadap eksekusi massal. Mereka bercerita tentang deretan mayat yang dibuang di hutan terdekat. Peta operasi awal menandai 8 titik pembuangan mayat. Tim survei menemukan belati berlumuran darah di tepi sungai. Bresleting sintetis pada sarung belati berisi goresan sidik jari samar. Rekaman laboratorium forensik masih dalam tahap analisis sidik jari. Narator menjelaskan metode antropometri yang digunakan untuk memperkirakan usia mayat. Pakar patologi memprediksi waktu kematian berdasarkan dekomposisi dan serangga. Setiap detil mengarahkan kepada kemungkinan keterlibatan jaringan teroris lokal. Lokasi penemuan belati berseberangan dengan candi utama Angkor Wat. Jejak kaki kendaraan lapis baja ringan terdeteksi di tanah lembek. Koordinat GPS terakhir yang direkam ponsel korban masih menjadi misteri. Sebuah tablet elektronik ditemukan dengan notifikasi pesan terenkripsi. Pesan tersebut menyebut kode senja angker, yang mengindikasikan pertemuan rahasia. Mata kamera merekam tim bergerak mempersempit wilayah pencarian. Setiap menit berlalu, tekanan waktu semakin menyesakan. Saat badai petir menggelegar menembus reruntuhan candi, tim memutuskan masuk ke lorong bawah tanah. Lampu senter menyorot relung gelap yang berakhir dengan pintu kayu tua. Tepat di balik pintu tersebut, mereka menemukan bekas rantai besi dan noda darah mengering. Penemuan yang akan mengubah segalanya. Pada 15 Februari 2024, 2 hari setelah penggerbekan pertama, Densus 88 memusatkan seluruh bukti di markas lapangan Phnom Penh. Kombes Anton Santoso memimpin pertemuan briefing dengan peta lokasi, foto forensik, dan berkas digital di layar proyektor. Di sampingnya Dr. Maya Hartono, psikolog forensik, mencatat reaksi emosional korban dan pola trauma yang muncul dalam wawancara. Foto belati berlatar darah di laboratorium forensik menjadi titik awal penyusunan timeline kekerasan. Sidik jari samar pada gagang belati dianalisis di unit identifikasi Polda Metro Jaya, memperlihatkan campuran keringat dan oli mesin.
Kalibrasi mesin balistik mengkonfirmasi bahwa belati tersebut pernah dipakai dalam ritual setempat, bukan hanya sebagai alat eksekusi. Tablet elektronik yang disita memuat notifikasi terenkripsi, senja angker, yang dipecahkan lewat brute force pada subuh hari. Pesan itu mengarahkan pada grup chat samar di aplikasi Khmer lokal yang berisi kode koordinat, namun sudah terhapus otomatis setelah dibaca. Rekonstruksi digital memperlihatkan jejak pengiriman email anonim dari server di Kuala Lumpur sehari sebelum penggerebekan. Petugas intelijen mencatat bahwa IP address tersebut juga digunakan untuk login ke akun teroris regional pada tahun 2022. Sementara itu, data ponsel korban memperlihatkan panggilan tak terjawab ke nomor internasional yang tidak terdaftar di Indonesia. Kombes Anton menginstruksikan tim cyber untuk memetakan pola komunikasi korban pelaku, namun temuan sementara cenderung kabur. Di kantor imigrasi Phnom Penh, petugas bea cukai mengonfirmasi ada 8 paspor palsu keluaran jaringan agensi Bintang Timur. Semua paspor itu terhubung lewat stempel kedutaan fiktif yang desainnya nyaris identik dengan aslinya. Investigasi menelusuri pencetakan stempel gelap di wilayah distrik Tulkork. Namun pabrik percetakan sudah tutup sehari sebelum raid. Saksi dari lingkungan pasar malam menyebut melihat kendaraan Toyota Land Cruiser tanpa plat memasuki gudang tua pada malam 14 Februari. Jejak ban ditemukan di tanah liat, cocok dengan coating ban khusus yang hanya dipakai kendaraan militer Kamboja. Tim forensik mengambil sampel tanah di dekat lokasi, mengirimkannya ke Puslap for Polda Metro, sambil meneliti partikel keramik dari reruntuhan. Analisis kimiawi menunjukkan kandungan tanah liat lokal bercampur debu batu kapur candi kuno. Pola ini menegaskan bahwa gudang tersebut memang sengaja dipilih di area yang terpencil, jauh dari kamera pengawas. Dalam arsip Densus, terdapat laporan lama tentang transaksi terselubung antara mantan milisi Khmer Merah dan sindikat jaringan manusia. Nama Soka muncul beberapa kali, disebut sebagai tengkulak besar yang beroperasi lintas batas. Meski ada foto buram seorang pria berjaket hijau, identitas pastinya masih belum terkonfirmasi. Tim elite penyergap rencananya akan memburu Soka berdasarkan data financial intelligence berikutnya. Di sisi lain, keluarga korban di Jawa Timur dikumpulkan untuk verifikasi sidik jari dan cetak gigi. Proses standar identifikasi forensik. Hasil autopsi pada mayat di pinggir Ciliwung menunjukkan patah tulang rusuk sengaja dipatahkan sebelum eksekusi. Pola kekerasan ini mirip metode eksekusi teroris internasional yang berupaya menimbulkan rasa takut ekstrem. Dr. Maya mencatat bahwa korban menunjukkan reaksi disosiasi saat bercerita, menandakan trauma berat dan potensi kerusakan otak akibat kejang. Tim intelijen merilis foto uniform man misterius kepada unit anti-teror lokal Kamboja. Namun hingga kini belum ada laporan identifikasi. Kombinasi kesalahan intelijen lokal dan intelijen palsu dari dalam Densus memunculkan kecurigaan adanya mata-mata ganda. Setiap kali petugas akan menuju titik koordinat lanjutan, data GPS tiba-tiba meleset beberapa kilometer. Perangkat pelacak yang diselipkan di kendaraan operasional juga kehilangan sinyal secara misterius. Investigasi cyber menemukan malware dalam sistem satelit drone yang biasa digunakan memantau area candi. Dugaan sabotas meningkat, ada campur tangan pihak lain yang tak ingin operasi ini berhasil. Uang suap dalam bungkusan pecahan dolar AS ditemukan di laci apartemen salah satu petugas lapangan. Sumber anonim mengklaim bahwa dana itu berasal dari jaringan kriminal terafiliasi dengan pengusaha lokal di Siem Reap. Kombes Anton menghadapi dilema. Apakah akan memecat petugas korup itu, atau menutupinya demi menjaga jalur intel tetap terbuka? Keputusan itu tertunda setelah pesan ancaman berisi foto keluarga petugas tadi tiba di meja kerja Anton. Rekaman CCTV di kawasan Bar Phnom Penh menangkap siluet sosok berjaket hijau memasuki gedung pada malam yang sama. Visual tersebut diblur secara elektronik, menegaskan bahwa pelaku memiliki peralatan enkripsi video profesional. Sementara itu, data fingerprint dari belati akhirnya match dengan database Interpol. Namun identitas pelaku masih disamarkan. Ketika tim pelacak finansial untuk Kensik menelisik sumber dana, rekaman transaksi dihapus dalam waktu kurang dari 1 jam. Pukulan balik itu memaksa Densus membentuk satuan tugas khusus yang beroperasi di jaringan gelap, Dark Web. Melalui metode Sting, mereka menerima tawaran paket lengkap untuk memfasilitasi penyelundupan TKI berikutnya. Penelusuran alamat IP membawa mereka ke sebuah villa di pinggiran Phnom Penh. Kini dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Eksplorasi area tersebut tertunda karena perintah atasan. Pemerintah Kamboja menolak memberi izin serangan tanpa koordinasi diplomatik tinggi. Peta digital villa itu terpajang di meja komandan Densus. Sementara tim harus menunggu lampu hijau politik. Keputusan ini memicu ketegangan internal. Beberapa petugas mengancam akan mengambil tindakan sendiri melewati jalur protokoler. Di tengah ketidakpastian, sebuah USB drive berwarna merah ditemukan di dalam ruang briefing, berisi file pemantauan real-time. File itu menunjukkan bahwa para korban masih hidup dan dipindahkan ke lokasi baru di dalam hutan Dara. Koordinat baru tercatat sebagai zona tanah senja, istilah baru yang belum pernah muncul sebelumnya.
Ketegangan memuncak saat Komandan Densus menatap layar besar, menyadari bahwa operasi ini akan menguji seluruh integritas lembaga. Pada 20 Februari 2024, tim forensik Densus 88 menerima hasil lengkap analisis sidik jari dari Interpol. Identitas pelaku utama, yang selama ini dikenal sebagai Soka, terungkap sebagai mantan perwira militer Khmer Merah bernama Tharit Samnang. Tharit diduga bertanggung jawab atas eksekusi massal pada masa konflik 1970-an. Namun lolos dari pengadilan internasional berkat dokumen palsu. Sumber keuangan utama terungkap berasal dari jaringan pencucian uang di Thailand dan Uni Emirat Arab. Pada tanggal yang sama, tim cyber memecahkan pesan rahasia di tablet elektronik korban pertama. Pesan berisi perintah kode senja angker ternyata merujuk pada waktu eksekusi malam hari, saat bayangan candi memanjang. Rekaman drone malam hari yang direkonstruksi menunjukkan kilatan api unggun di tengah hutan dara pada pukul 02.17. Foto termal memetakan keberadaan kelompok korban dalam formasi geometris, menyerupai pola ritual kuno. Dr. Maya Hartono mempresentasikan hasil profiling psikologis Tharit, pengidap gangguan narsistik berat dengan obsesi simbol kekuasaan. Dia menikmati sensasi mendominasi korban sebelum eksekusi, menciptakan ketakutan kolektif lewat metode ritual. Dalam arsip rahasia, ditemukan catatan harian digital Tharit yang memuat puisi kelam mengenai pengorbanan jiwa migran. Analisis linguistik menunjukkan tulisan itu diolah untuk memancing emosi kelompok tertentu di kalangan militan. Sementara itu, tim intelijen finansial menelusuri aliran dana ke rekening asing milik istri Tharit, Haut Serey. Haut diyakini berperan sebagai perantara pencetakan paspor palsu di jaringan agensi Bintang Timur. Uang yang ditransfer melalui cryptocurrency dipetakan ke dompet digital anonim, sebelum dipecah menjadi puluhan rekening lokal. Seluruh transaksi yang melebihi 100.000 USD dipantau oleh petugas anti pencucian uang di Singapura. Bukti email antara Haut dan manajer percetakan stempel gelap terungkap, memperlihatkan jadwal pengiriman mingguan. Investigator menemukannya dalam folder tersembunyi di laptop milik Haut, yang diamankan di villa pinggiran Phnom Penh. Laptop itu juga menyimpan foto korban dalam keadaan terikat di ambang pintu ruang eksekusi. Semua foto distempel tanggal dan waktu secara otomatis berdasarkan setting kamera. Tim membandingkan metadata ini dengan catatan GPS ponsel Dr. Maya, mempertegas bahwa operasi berpindah lokasi setiap 2 hari. Motif ekonomi terlihat jelas. Tharit mematok tarif 5.000 USD per kepala untuk setiap TKI yang berhasil diselundupkan, lalu dijual ke sel teroris. Namun di balik motivasi finansial, ada ambisi politik. Memanfaatkan para TKI sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi teror internasional. Intelijen Amerika Serikat dan Kamboja sebelumnya melaporkan kontak antara Tharit dan seorang komandan ISIS lokal. Bukti ini diperoleh dari intel drone dan penyadapan telepon satelit pada awal Januari 2024. Tim Densus berhasil mengamankan salah satu ponsel pelaku dalam penyergapan kecil di dekat Sungai Mekong. Ponsel tersebut berisi rekaman suara rendah yang menginstruksikan pengiriman 20 orang lagi sebelum akhir Februari. Analisis forensik audio memperkuat identitas Tharit sebagai suara di balik ancaman. Di markas besar, Kombes Anton memaparkan temuan ini sambil menunjukkan grafik aliran dana dan peta perpindahan korban. Psikolog forensik menambahkan catatan bahwa Tharit menunjukkan sikap fanatik terhadap simbol agama Buddha, mencampur ideologi ekstrem dengan ritual kuno. Grup chat Senja Angker ternyata dikelola oleh Haut Serey, yang secara rutin mengupload instruksi dan foto korban. Data chat memuat pula pesan perintah rahasia yang disamarkan sebagai puisi, mengelabui algoritma filter intelijen. Tim profiler menyimpulkan, ada unsur pembalasan dendam pribadi, yang tertanam sejak kekejaman masa muda Tharit. Korban migran dipilih karena dianggap mudah dieksploitasi. Tak ada jaringan perlindungan resmi untuk mereka. Narator menyoroti kontras antara wajah polos para korban dan ambisi brutal pelaku. Rekaman video interogasi Haut yang diperoleh secara rahasia mengguncang. Terdengar ratapan putus asa saat ditanya tentang keberadaan korban. Haut menangis terseduh, namun kemudian tiba-tiba menatap dingin, seolah kehabisan rasa kemanusiaan. Psikolog menduga itu momen di mana topeng empati itu jatuh, menyingkap sifat dominasi dan manipulasi Haut. Di bengkel percetakan stempel, penyidik menemukan cetakan paspor palsu yang masih basah. Satu set lengkap berisi nama-nama TKI. Nomor seri stempel cocok dengan yang digunakan untuk membuat dokumen militer Kamboja. Hal ini menunjukkan kolusi aparat bukan hanya oknum kriminal. Investigasi internal mengarah pada 2 petugas bea cukai yang menerima suap. Namun keduanya menghilang sebelum bisa diperiksa. Rekaman CCTV terakhir menunjukkan keduanya meninggalkan pos lewat jalan tanah tak terdaftar. Narator menekankan, aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi bagian dari kejahatan. Pada malam 25 Februari, tim lapangan menerima informasi intel anonim tentang kam terakhir korban.
Koordinat darurat tercantum di dalam USB drive merah yang ditemukan di ruang briefing. USB itu dilengkapi file live feed kamera tersembunyi di dalam gudang kayu, menampilkan sosok korban terikat pada tiang kayu. Wajah mereka tertunduk, tubuh gemetar, menanti eksekusi berikutnya. Lampu redup di dalam gudang menciptakan bayangan menyeramkan di dinding lumpur. Narator berhenti sejenak, menyebutkan tanggal dan waktu. 26 Februari 2024, pukul 03.03 dini hari. Suara napas para korban terekam jelas, tertahan antara harapan dan ketakutan tak terperi. Tepat saat tim hendak melancarkan operasi penyelamatan, sinyal GPS warga tiba-tiba terputus. Narator menutup dengan pertanyaan menggantung. Apakah tim Densus masih sempat tiba sebelum lampu terakhir padam? Pada dini hari 27 Februari 2024, tim penyelamat Densus 88 bergerak menuju koordinat Tanah Senja di kedalaman hutan Dara. Hujan gerimis menipis lantai hutan yang berlumut, menambah nuansa kelam operasi penyelamatan. Detik-detik semakin menegangkan saat lampu senter menembus kegelapan, memperlihatkan rel rangka kayu dan bekas jeratan tali. Di dalam gudang kayu reyot, petugas menemukan 6 korban yang masih hidup dalam kondisi syok berat. 2 korban lainnya sudah tewas dengan luka tusuk di dada, menandakan eksekusi kilat sebelum tim tiba. Dokumentasi forensik segera dilakukan, menyisir setiap jejak darah untuk memetakan posisi korban. Suasana hening pecah oleh seruan lembut petugas medis. Korban nomor 4 masih bernapas. Operasi pengevakuasian berlangsung kilat. Korban diselamatkan ke helikopter evakuasi kesehatan. Namun Tarit Samnang tidak ada di lokasi. Hanya jejak ban truk yang berlubang di jalan setapak. Ledakan drone penyergap sempat meledakkan pintu gudang, namun pelaku utama telah melarikan diri. Tim mengambil sampel DNA dari batang kayu dan jarum suntik bekas, mengamankan bukti tambahan. Di markas lapangan, Kombes Anton mengumumkan bahwa 6 TKI berhasil diselamatkan, 2 tewas. Di sela pertemuan, USB drive merah diperiksa ulang. Terdapat video singkat Tarit berlari keluar gudang. Narator menegaskan, hilangnya pelaku utama membuka babak baru dalam pengejaran tanpa akhir. Pada 1 Maret 2024, Interpol merilis siaran pers tentang Tarit sebagai buron kelas kakap. Densus 88 menyerahkan seluruh berkas penyelidikan kepada Kedutaan Besar RI dan Kementerian Luar Negeri. Outsere berhasil ditangkap di Bandara Phnom Penh saat hendak terbang ke Uni Emirat Arab. Penahanan Haut menimbulkan protes diplomatik. Pengacara lokal menuduh proses penangkapan melanggar prosedur. Kasus ini dialihkan ke Pengadilan Tinggi Phnom Penh dan mendapat perhatian khusus Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja. Pada 10 April 2024, jaksa menuntut Haut dengan pasal perdagangan manusia dan kolusi teroris. Dalam sidang perdana, jaksa menayangkan foto-foto korban terikat dan rekaman pesan senja angker. Haut tetap bungkam, menatap kosong ke arah kamera, seakan menolak keberadaan kemanusiaan. Psikolog forensik dihadirkan sebagai ahli untuk menjelaskan dampak psikologis terhadap korban. Tim Densus menghadiri sidang sebagai saksi, membawa data forensik balistik dan DNA. Laporan autopsi korban tewas dibacakan dengan detail ilmiah. Waktu kematian antara pukul 02.03 Harong. Pengacara Haut mengajukan eksepsi keabsahan bukti digital yang didapat lewat penyadapan. Keabsahan pesantren kripsi senja angker diperdebatkan, menimbulkan polemik teknis hukum. Sementara itu, di Jakarta, keluarga korban menuntut keadilan lebih tegas dan transparan. Solidaritas muncul lewat kampanye daring Mad Justice for TKI, menyoroti kondisi rentan pekerja migran. DPR RI sempat memanggil Menlu untuk menjelaskan langkah diplomatik Indonesia atas kasus ini. Tekanan publik kian besar ketika 2 petugas bea cukai Kamboja yang diduga korup diperkirakan buron di pedalaman. Pemerintah Kamboja memasang imbauan pencarian internasional dengan Red Notice Interpol. Namun hingga April 2025, keberadaan Tarit dan kedua oknum bea cukai masih misteri. Sementara Haut divonis 20 tahun penjara, hukuman yang dinilai setengah hati oleh sebagian pihak. Banyak masyarakat menilai vonis itu terlalu ringan untuk kekejaman berbingkai ritual. Narator menyebutkan, keadilan formal dinilai telah menegakkan hukum, tetapi keadilan moral masih diragukan. Kebijakan ekstradisi menjadi sorotan. Apakah Indonesia akan menuntut kambialifikasi hukuman? Survei internal Densus menunjukkan 70% anggota tim kecewa atas ketidakmampuan menangkap Tarit. Komandan Anton melaporkan ke Jakarta. Operasi berhasil, tetapi kemenangan terasa pahit. Trauma para korban masih membayangi. Sebagian menjalani terapi lanjutan di RS khusus Nusa Tenggara. Anak-anak yang ikut dalam rombongan migran memendam ketakutan akan penganiayaan kembali. Foto terbaru korban hidup memperlihatkan mereka termangu dengan mata kosong. Bekas luka batin tak terlihat. Di Phnom Penh,
Kelompok HAM lokal menilai kasus ini sebagai cermin buruknya kolusi negara dan kriminalitas. Berita pencarian Tarit sempat tenggelam di tengah sorotan isu politik domestik Kamboja. Narator menekankan betapa mudahnya pelaku besar lolos ketika kekuasaan dan kuasa bertemu. Film dokumenter ini menutup babak dengan menampilkan peta perpindahan koridor migrasi gelap. Inilah realitas di mana hukum kadang tak lagi memihak kebenaran. Kronologi ini belum benar-benar usai. Apakah keadilan bagi para korban hanya mimpi dalam kabut hutan senja? Operasi Bayangan Angkor menunjukkan betapa mudahnya kolusi dan korupsi meracuni misi kemanusiaan. Jika Anda terkejut atau punya pendapat, tulis di kolom komentar. Bagikan video ini untuk memperjuangkan hak justice for TKI. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton juga video kami tentang kasus-kasus true crime lainnya. Sampai jumpa.